menyaksikan diskusi 5 menit kami yang telah kami rangkum secara singkat dalam beberapa poin. Yang pertama kami ambil dari cara belajar anak-anak. Di sini kami ambil dari cara belajarnya anak TK. Yang pertama, poin pertama, cara belajar anak-anak TK itu harus diiringi dengan permainan atau kegembiraan yang mereka sukai. Karena pemikiran anak kecil ini kan mereka belum dewasa, belum seluas orang dewasa begitu. Jadi harus kita iringi dengan permainan atau hal-hal yang mereka sukai begitu, supaya mereka lebih istilahnya lebih tertarik untuk belajar, terus lebih paham, karena ini kan sesuatu yang mereka sukai, tapi kita gabung dengan hal-hal yang bersifat pengetahuan gitu. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang lebih lembut. Anak kecil ini kan kita tahu lah pemikirannya masih kecil, masih lembut. Jangan kita lakukan seperti orang dewasa. Kita lakukan, ajarkan, bilang dengan lembut, dengan kata-kata yang halus, dengan apa lah, supaya mereka lebih mudah mencerna begitu, dengan kata-kata yang lebih simpel. Yang ketiga, harus selalu proses belajarnya anak-anak itu harus selalu didampingi dengan orang tua atau orang dewasa, agar mereka apabila contoh ada yang tidak mereka ketahui begitu, atau ada yang tidak mereka paham, bisa mereka tanyakan kepada orang tua atau kakak mereka atau orang dewasa yang lebih paham, bisa diajarkan kepada mereka. Poin yang terakhir, diiringi dengan tontonan atau gambar-gambar gitu. Contohnya kartun di TV kan banyak juga yang ada edukasi anak kecilnya. Terus ada juga gambar-gambar, contohnya kayak gambar buku, terus di dalamnya ada gambar apel, tulisan bahasa Inggris gitu, apel contohnya untuk belajar bahasa Inggris kan, untuk anak TK begitu. Di dalamnya ada gambar apel atau pisang, tapi tulisannya dibawa dengan bahasa Inggris. Dengan begitu kan mereka dengan lebih mudah mengeja dan mengetahui nama-nama buah ini dengan dalam bahasa Inggris. Itu cara belajar orang dewasa. Di sini kami ambil dari pemikirannya orang anak kuliahan. Dari anak kuliahan yang pertama, diiringi cara belajar orang dewasa itu harus diiringi dengan praktek langsung atau lebih paham. Seperti tadi yang ada di di salah satu pendapat belajarnya Konghucu yang terakhir, yaitu Algu, I understand, saya lakukan maka saya mengerti. Dan di Benyamin juga, yaitu it follows me, I understand, libatkan aku atau kaitkan dengan aku maka aku akan mengerti. Itu maksudnya kan kalau orang dewasa itu kan mereka akan lebih mengerti kalau contoh praktik gitu, contohnya atau KKN kan praktik langsung turun, atau contoh orang yang siswa anggota Polri itu kan nanti di akhir-akhir bulan ada latihan kerja, kita praktik langsung gitu. Terus yang kedua, biasanya belajar dari masa lalu, kesalahan orang dewasa. Ini love you ini berarti? Tahu love you toh? Ya. Itu pendapat langsung dari saudara Sapril. Biasanya kita jangan ambil dari sampingkan dulu lah yang love you contohnya. Alat untuk belajar, contohnya buku atau gadget atau internet atau laptop. Kalau anak kecil kan tidak perlu kan, bisa kita ajarkan saja. Tapi kalau orang dewasa kan membutuhkan banyak sarana, kebutuhan gitu. Terus yang keempat itu harus dilakukan dengan tegas. Contohnya ya kita ambil dari lingkungan inilah, dari lingkungan Polri ini harus dilakukan dengan tegas agar bisa mengerti gitu. Kalau contohnya kita malas-malas atau tidak, istilahnya apa itu namanya apatis. Kalau kita apatis kan otomatis kurang gitu, atau maksudnya kurang serius belajarnya. Jadi harus dari komandan ditegaskan lagi, lebih keras, lebih tegas lagi. Karena lama-kelamaan kehidupan kita tidak bisa terlepaskan dari teknologi. Maka dari kecil pun seharusnya teknologi sudah melekat. Bahkan contohnya di daerah Ternate saja, sekarang anak-anaknya sudah bisa mengakses YouTube sejak kecil. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Lagi, Anda bilang bahwa salah satu poin kami kan mengatakan bahwa anak-anak tidak membutuhkan gadget. Salah, saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan orang dewasa lebih membutuhkan banyak sarana atau kebutuhan yang lebih, salah satunya gadget. Di poin kami yang di anak kecil tidak mengatakan kalau itu. Ini kembalikan siap. Saya tidak